Ini pengalaman saya yang sudah berada di Taiwan, yang sudah kerja ataupun praktek langsung kerja di perkebunan ya teman-teman. Jadi kunci utamanya itu biar majikan seneng. Itu kerja ya sportif lah. Maksudnya kerjanya disiplin gitu. Ya bisa cari apa sih? Ya cari perhatian lah kepada bos gitu. Biar bos merasa suka, merasa senang. Nanti gajian itu ngikut sendiri teman-teman. Nanti ada tambahannya, ada lebihnya gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karen 86. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya yang sudah berada di Taiwan ya teman-teman. Karena menurut saya kerja di Taiwan itu tidak hanya mencari gaji yang gede ataupun gaji yang lebih teman-teman. Yang terutama itu adalah mental dan kesiapan teman-teman untuk hidup di negara Taiwan. Karena di negara Taiwan itu tidak seperti di negara Indonesia teman-teman. Ya, karena negara Taiwan itu ada 4 musim. Pertama musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur teman-teman. Jadi yang nanti yang berangkat di tahun ini bulan 10 atau bulan 11 itu pasti teman-teman akan mengalami musim dingin di Taiwan teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih dalam proses, yang belum terbang ataupun yang sudah mendekati penerbangan ya teman-teman. Jadi sebelum berangkat lebih baik persiapkan dulu pakaian yang tebal seperti jaket dan baju yang tebal, karena musim dingin di Taiwan itu tidak seperti musim dingin di Indonesia. Maksudnya tidak seperti dinginnya di Indonesia teman-teman. Jadi saya berharap buat teman-teman sebelum berangkat ke Taiwan, khususnya di perkebunan ya teman-teman. Jadi karena ini menurut pengalaman saya pribadi yang sudah 6 tahun lebih di Taiwan ya teman-teman. Jadi karena hidup di Taiwan itu kan harus siap segala sesuatunya teman-teman. Ya mentalnya, ya fisik, dan tenaganya teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak siap mental dan fisik ataupun segala sesuatunya belum dipersiapkan dari sekarang, karena yang dikhawatirkan itu nanti pas datang, pas nyampe di Taiwan terus bekerja, ya kalau dapat majikannya baik ya teman-teman. Tapi kalau dapat majikannya tidak baik, kan semua majikan nggak bakalan sama teman-teman. Nggak bakal semuanya itu baik. Kadang majikan ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Jadi saran saya teman-teman,
Di sini sudah sore teman-teman, sekitar jam 5. Jadi saya ini baru selesai kerja ya teman-teman, baru selesai kerja. Jadi kerja saya itu buangin tunas, selesai buang tunas terus langsung jepit teman-teman. Jadi mumpung ada waktu buat bikin video ya teman-teman, karena banyak yang nge-DM ke saya ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya di sini akan menjawab sebisanya aku ya teman-teman, karena pengalaman orang kan beda-beda, nggak mungkin sama. Kalau di tempat saya ini ya teman-teman, itu jam kerjanya itu 9 jam. Jadi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore teman-teman. Kecuali jam 11 sampai jam 1 itu istirahat buat masak dan makan siang teman-teman. Jadi masalah jam kerja itu nanti tergantung majikan kalian masing-masing, karena peraturan kerja di perkebunan itu nggak mungkin sama. Jadi buat teman-teman ya harap dimaklumi, jangan disamakan dengan tempat kerja teman-teman yang lainnya, karena di sini saya menceritakan tempat kerja saya di sini teman-teman ya, sambil menikmati pemandangan. Dan posisi saya ini berada di atas gunung teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada jurang itu ada sungainya juga sih, tapi jauh dari sini. Jadi kalau kerja di perkebunan ya seperti ini teman-teman. Jam 5 pulang kerja ya sudah, nggak ada kerjaan lagi. Ya kecuali ya itu sih tergantung kita masing-masing. Biasanya kan kalau pulang kerja juga ada yang suka masak, ada juga yang suka bikin acara. Karena saya di sini kan cuman berdua, jadi ya pulang kerja ya udah pulang, nggak mikirin apa masak, karena kan nasi dan masakan masih ada di siang, masaknya sekali ya teman-teman. Jadi sorenya itu nggak mikirin masak. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tahun ini, bulan ini yang udah mendekati terbang, saya sarankan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama karena nanti 2 bulan lagi musim dingin teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman bawa persiapan lah, seperti jaket dan baju tebal. Jadi karena nggak mungkin kan baru datang terus punya kepikiran beli baju musim dingin, beli pakaian, atau beli segala macam yang dibutuhkan teman-teman lah nanti di tempat kerja. Jadi mending udah disiapin dari rumah. Jadi pas nyampe di Taiwan itu nggak mikirin apa-apa teman-teman. Karena nanti teman-teman kalau udah nyampe di Taiwan itu boro-boro punya kepikiran beli ini, beli itu, beli segala macam, nggak bakalan teman-teman. Yang ada di pikiran teman-teman kalau udah nyampe di Taiwan, ya pasti nanti kerjanya kayak gimana, tempat
kerjanya seperti apa dan mesnya seperti apa, fasilitasnya bagus apa tidak gitu teman-teman. Soalnya ini kan pengalaman saya dulu waktu berangkat ya, karena waktu saya berangkat itu kan nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang membimbing, maksudnya nggak ada yang nanti kamu berangkat, sebelum berangkat itu persiapkan ini, pakaian ini. Soalnya kan saya itu waktu berangkat tahun 2017 teman-teman, tahun 2017 bulan 9, ya pas bulan 9, karena saya masih ingat teman-teman, bulan 9 itu pas nyampe di Taiwan itu pas musim dingin teman-teman, pas musim dingin udah nggak bawa jaket, nggak punya baju musim dingin. Pokoknya pas nyampe itu belum sama sekali kerja teman-teman, itu udah punya pikiran, wah Taiwan kok gini amat ya dinginnya. Udah pikirannya negatif teman-teman. Begini teman-teman, kerja di perkebunan ini kuncinya yang pertama itu harus sabar, harus mandiri, terus harus ngirit. Ya maksudnya ngirit tuh jangan terlalu boral lah. Jangan terlalu boral ya, belanja ya secukupnya gitu. Sebutuhnya aja teman-teman. Karena kan gaji gede itu tergantung kursnya, tergantung tukar mata uangnya teman-teman. Jadi gaji gede itu ya tergantung kursnya, bukan tergantung gaji dari bosnya, tergantung kurs. Kalau gajiannya dapat gajian terus kursnya kecil, ya dapatnya kecil teman-teman. Jadi gaji gede itu tergantung kursnya, tergantung tukar nilai mata uangnya teman-teman. Jadi yang dipikirkan bagi teman-teman itu jangan memikirkan gajian dulu teman-teman. Jangan memikirkan gaji gede, enak kerja di Taiwan gaji gede. Jangan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru pemula, yang baru pengalaman berangkat ke luar negeri ya teman-teman, saya kasih saran. Jadi sekali lagi, jangan gimmick punya kepikiran gaji di Taiwan gede. Jangan dulu ya teman-teman. Yang pertama itu ya teman-teman, yang dipikirkan bagaimana nanti kita kerja di orang Taiwan gitu. Caranya gimana biar majikannya itu seneng, suka pada kerjaan kita gitu teman-teman. Kalau masalah gaji itu nanti belakangan. Ya namanya kerja pasti digaji, dibayar teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini pengalaman saya yang sudah berada di Taiwan, yang sudah kerja ataupun praktek langsung kerja di perkebunan ya teman-teman. Jadi kunci utamanya itu biar majikan senang. Itu kerja ya sportif lah. Maksudnya kerjanya disiplin gitu. Ya bisa cari apa sih? Ya cari perhatian lah kepada bos gitu. Biar bos merasa suka, merasa senang. Nanti gajian itu ngikut sendiri teman-teman. Nanti ada tambahannya, ada lebihnya gitu teman-teman. Karena saya sudah berada di Taiwan, jadi saya ingin
ngasih dorongan support kepada teman-teman yang kiranya ingin berangkat ke Taiwan, khususnya di perkebunan ya teman-teman. Jadi jangan memikirkan gaji dulu teman-teman. Ya namanya kerja ya pasti digaji. Yang dipikirkan teman-teman, bagaimana cara biar majikannya suka, senang terhadap saya, terhadap kerjaan saya, itu gimana caranya teman-teman. Ya contohnya seperti saya ini teman-teman. Saya ini kerjanya disiplin ya, waktunya kerja ya kerja gitu. Waktunya istirahat ya istirahat. Jadi kerja di perkebunan itu ya teman-teman, itu kerja itu bukan seharian itu full kerja terus. Jadi ya ada waktu istirahatnya, 1 jam 2 jam lah, 1 jam 2 jam. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjut di part keduanya, karena kalau dibikin video satu part nggak bakalan cukup teman-teman. Jadi saya sekali lagi sarankan untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan di tahun ini, bulan ini tuh persiapkan dulu kayak semacam obat-obatan, jaket dan segala macam ya teman-teman. Dan saya pamit dulu, dan bagi teman-teman yang penasaran, yang pengen ngikuti terus video-video saya, bisa lihat di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe gambar ini yang tidak jelas, jangan lupa subscribe dan like dan komen ya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya. Bye bye.